Belum. Besok baru aku upload. Besok. Main ungu apa ungu? Apa ungu? Piti gue bukan piti lu, katanya PDA. Apaan kak ungu apaan? Oh, enggak. Dengar lagu gini ya kan, sambil ngerocko, sambil ngebir. Mantep banget dah. Kenapa ya gue gak suka minum gituan? Ya kalau yang gak suka kak. Aku juga gak suka terlalu alkohol, tapi kalau apa namanya, kalau bir masih oke. Biarin aja kak, aku nggak ngerti juga apaan itu. Bagus, kalau nggak suka minum bagus, lebih baik jangan. Lebih baik jangan kak. Malam, belum makan lagi gue. Gue nggak bakal notice lo bilang gue janda. Intis kamu kan, bukan alkohol. Gue gak suka intis anjing. Dari dulu sih sampai sekarang nggak ditawarin minum sama temen, gue gak mau. Top. Ketemu lagi ya dong. Nyanyi karaoke nggak pernah. Kalau karaoke gue sering. Good night. Kenapa kak hari ini kayak gak semangat gitu? Kok lihat aja sih lo kawan? Kok lo lihat aja sih? Kelihatan ya gue ya? Gue gak main apa-apaan, main TikTok repot ah. Repot lo. Gue jadi teriak-teriakan kan gue. Bagus. Gue bukan gak semangat. Gimana ya ngomongnya?
Ntar habis lagu ini kita ngobrol bentar. Bang pusing. Ntar habis ini gue ngobrol bentar. Suka nggak tipe lagi kayak gitu? Nggak suka, gue sukanya yang peminum biar bisa minum bareng. Dicatok lah say. Ini lagi ngopi gue. Atlas suka. Mantap, jangan kayak orang susah, anak anjing. Maci. Orang mana orang gila? Ayo sini minum, Bekasi jauh banget, Bekasi. Udah cebok kok, udah. Dia aja ke Semarang bilangnya jauh amat. Ya Semarang jauh lah. Naik kereta. Udah jangan banyak-banyak, nanti kayak lu lupa lagi sama gua anjir. Jadi tadi Sudirman sini kak, gue juga di Sudirman ini. Jadi tadi udah diem dulu, gue mau cerita. Kita ke Gultik katanya. Ya udah lama gue gak ke Gultik Til, sumpah. Jadi tadi gue cerita nih sama kalian ya. Jadi tadi tuh gue sempat keluar kan. Kan gue bilang tuh yang tadi gue abis selesai nge-live. Terus gue sempat keluar nih ya kan. Sabar, gue lagi cerita ya. Diem gak lo typingan lo anak aram jadah. Terus gue keluar. Nah, bodo amat ah, Mustafa sakit hati ditinggal kekasih lo. Udah diem dong, anjing. Bodo amat, terserah deh. Biarin. Gue mau cerita, ada aja typingannya Itil. Jadi tadi gue keluar kan, gue keluar nih ceritanya. Terus, bodo amat ah, gue lagi cerita musik anak anjing. Malam kak, malam. Bodo amat. Bodo. Udah, yuk cerita. Ya udah jangan typing dulu. Jadi tadi gue keluar kan. Bangsat sumpah lo ya, anjing. Diam. Gue baru mulai cerita langsung nih, ngetik lagi nih aram jada nih. Biarin deh, mau pakai filter mau kagak, repot lo, ribet hidup lo. Repot ya anjing, suka-suka gua dah. Komen lagi. Repot banget. Segala apa aja dibahas, dikomentarin, tinggal nonton doang, dengerin, gak suka tinggal keluar. Udah kak, cerita aja. Iya diem dulu. Tadi gue
Gue capek banget, gue capek. King, welcome King. Gue cerita ya, tar dulu ya. Tar dulu ya anak-anak kunyuk. Kenapa lagi Kak? Ntar dulu mau cerita, gue mau cerita. Malah nyanyi deh. Gue nangis, bukan nyanyi. Segala ditanya di Tasik jualan bakso gak? Jualan ituil gue. Oke, gue mau cerita. Bisa diem dulu, jangan typing anak haram jadah. Bisa diem. Oke. Gue tadi kan keluar pas selesai. Gue keluar tadi pas selesai live. Yang tadi pagi apa tadi siang deh, pokoknya habis gue selesai live. Gue keluar sebentar. Terus gue tidur, gue keluar lagi nih, ya kan? Karena kan gue mau lihat perlombaan, ternyata di sini perlombaannya tidak seramai yang gue pikirkan gitu. Gue kan pengen lihat ya, pengen ketawa gitu, pengen happy deh pokoknya ngeliat yang lucu-lucu gitu kan. Kan biasanya kalau lomba-lomba lucu kan. Terus pas gue keluar, kan biasa nih ya, anak anjing. Kan biasa nih ya, kan kalau gue keluar nongkrong pasti banyak-banyak teman kecil, entah teman kecil, adik-adian gue, empok-empokan gue, abang-abangan gue gitu ya. Banyak nih gitu kan. Nah, ada yang gue tuh, jadi kalau yang seumuran gue ini tuh udah married semua, tinggal gue doang yang belum married kan. Karena teman kecil gue semua udah married. Tapi ada adik-adian gue yang belum married nih. Beberapa gitu. Nah, gue tuh kalau main tuh sama bocil-bocil juga gitu. Gue sama bocil-bocil, gue main kayak mereka di bawah umur gue kayak 25, 27 kayak gitu tuh. Gue main juga, terus sama yang di atas umur gue juga kayak 40, 50 tuh gue main juga lah. Intinya gue nongkrong sama siapa aja gitu kan. Nah ceritanya nih gue keluar lagi nih, pas gue keluar lagi, gue lihat ada nongkrong rame nongkrong. Jadi yang umur 25, yang umur 26, 27, mereka yang single itu, ya ada-adaan gue lah cewek. Ada adean gue, terus mereka semua bawa pasangan nih. Gue jalan dong, kocok sendirian gitu ya. Ih gue sedih deh anjing. Gue jalan, terus di hati gue ngomong kayak gini. Ih gue jiper banget, gue ngumpul, gue kocok sendiri. Dari jauh gue udah ngomong gitu nih sama hati gue, udah berkomentar seperti itu gitu kan gue. Anjir gue sendirian banget nih masa ya kali gue nimbrung gitu kan. Udah deh gak apa-apa deh gue bilang itu. Gue hajar lah ya kan, gue samperin tuh. Gue samperin, nongkrong lah. Terus pas nongkrong, udah deh biasa gue diginiin. Mana ini pacarnya ini segala macem, kata dia gitu kan ya. Sabar iya. Terus gue gini ya, ribet punya pacar ribet, kata gue gitu. Udah deh lo aja pada pacaran belum pada kawin-kawin, lo belum pada nikah gitu kan gue bilang kan. Terus tapi di balik gue nyeplosin kayak gitu, gue nyes juga gitu, perasaan gue kayak, gue tuh anaknya kan sensitif banget ya Til. Gue tuh kalau lagi ngerasa capek, ngerasa banyak pikiran, gue tuh nggak pernah ngasih tau orang. Cuman gue kayak kalau ada orang yang ngomongin soal pernikahan, soal hubungan gitu, intinya soal pernikahan lah gitu. Karena umur gue segini, gue tuh jadi kayak sensitif gitu kan. Jadi kayak tersentuh hati gue gitu. Ya gue sih nggak pernah ngejudge mereka kenapa nanya kayak gitu, karena mungkin mereka mikir kayak lu tuh sebenarnya apa sih yang dicari. Karena sering banget gue dapat omongan itu di daerah rumah bokap gue tuh, selalu orang-orang tetangga bokap gue tuh selalu mikir kayak lu tuh milih apa sih gitu. Diem dulu anjing, gue lagi cerita bangsat. Lu milih apa sih sampai lu belum punya pasangan gitu. Terus sampai bukan lagi ya kan. Terus sampai kayak, kan mereka tahu kemarin gue sama Bang Bol, karena kan gue waktu sama Bang Bol gue selalu story, gue update mulu waktu sama Bang Bol. Jadi mereka ini tahu kalau gue tuh pacar gue kemarin tuh bule, sampai diginin. Bule kemarin tuh udah perfect banget, lu udah sayang banget sama lu. Jadi itu seakan-akan gue yang salah gitu. Gue putus sama Bang Bol tuh seakan-akan gue yang salah. Gue dengerin aja kan, kenapa lu putusin, kenapa lu ini, pokoknya gue. Jadi gue tuh mikir kayak, lu tuh nggak ngerti anjing ya, yang jalanin tuh gue sama si Bang Bul gitu. Gue bilang kayak gue mutusin Bang Bul tuh disalah-salahin intinya gitu kan, karena mereka tuh tahu kan, mereka tuh selalu update, bahkan kalau gue nggak update aja sama Bang Bul mereka nyariin gitu, kayak mana updatean lu sama Bang Bul. Jadi mereka tuh ngikutin banget. Jadi orang-orang rumah deket bokap gue tuh
selalu ngikutin story gue kalau gue update sama Bang Bul. Nah, pas gue update gue bilang gue udah putus sama Bang Bul, gue main ke rumah bokap gue, semua tetangga gue tuh dengerin ya, orang tua gue aja tuh nggak nanya, orang tua gue nggak nanya, tapi justru kayak followers igoi gue, terus tetangga gue kan followers igoi gue kan ada tetangga gue gitu, mereka yang nanya gitu, gue jadi kayak ngerasa gue salah deh nimbrung di sini, gue bilang gitu. Terus gue jadi sedih, akhirnya gue memutuskan bukan gue nggak mau kumpul sama mereka gitu, tapi gue membatasi diri gue untuk gue kayak takutnya gue baper nih diceplosin gitu kan. Akhirnya gue cabut lah pulang. Nah, gue cabut pulang kan jalan ya menuju, jadi gue kalau main ke sana pasti banyak yang nganter gitu. Terus kayak gue jalan dulu gitu, terus gue cuman ngelirik kanan kiri tuh semua lagi ngobrol sama pasangannya. Gue sedih anjing sendirian, jalan kucuk-kucuk kayak orang stres. Jadi gitu, terus gue sensitif gue anaknya sensitif banget gitu ya. Jadi kayak mau nyanyi gerimis mengundang gitu. Makanya tadi gue pas sebelum gue nge-live, gue sempat kayak duduk diam, gue diem aja nih dengerin musik. Awalnya denger musik, nggak dengerin musik breakbeat gini kan, gue dengerin musik kayak apa namanya ya, lagu-lagu Indonesia lah yang galau-galau gitu kan. Gue meratapi hidup gue bengong gitu, gue sampai ngerocko gitu kan ya. Terus gue mikir kayak anjing gak enak juga sendirian gitu. Gue mikir tuh tadi gitu. Gue tuh nggak pernah ngerasa sendirian itu gue sedih gitu. Gue nggak pernah ngerasa gitu sebenarnya. Tapi sometimes ketika gue dikasih omongan atau diceplosin kayak gitu sama orang-orang itu, gue suka mikir anaknya gitu. Gue kepikiran gitu. Terus tapi gue mikir lagi gini, mereka aja yang pada merit. Maaf nih, akhirnya pas gue lagi mikir kayak gitu, pas di jalan gue mikir kayak gitu, gue ngelihat ada satu bocah, dia umurnya mungkin 21 apa 22 gitu, anaknya udah tiga. Nah, terus gue langsung nggak tahu ya, Tuhan tuh baik banget gitu, jadi nggak ngebiarin gue nangis gitu. Ya wajar lah, manusiawi gitu ya, sedih gitu kan. Cuman gue selalu bilang sama diri gue, kalau gue nggak punya standar, gue bakal digampangin sama laki-laki. Gue ngomong gitu mulu sama diri gue kan. Tapi justru nggak apa-apa, lu sabar aja kayak gitu nih. Gue ada hal-hal baik yang ngedorong gue untuk kayak udah nggak usah sedih kayak gitu. Terus gue ngeliat nih cewek punya anak 3, itu repot banget sumpah, repot banget. Satu, dia ngegendong anaknya yang masih babi dia tuh babi deh gue jadinya anjing. Satu, dia ngegendong anaknya yang masih baby ya kan. Terus satu lagi nangis minta dibukain jajanan. Terus satu lagi repot deh pokoknya, lari-larian gitu kan. Terus gue ngeliat, gue bilang gini, anjing, ternyata nggak juga kok, biasa aja kalau lu ketemu laki yang nggak bisa ngidupin lu akan repot kayak gini Yohana. Gue langsung ngomong gitu sama diri gue kan, lu bakalan repot ngurusin anak begini nggak banget deh gitu. Maaf nih ya, bukan gue ngerendahin gitu. Udah gitu dandanannya bener-bener yang udah emak-emak banget, sedangkan gue kan anaknya, gue nggak pernah punya daster gitu, dan gue nggak suka pakai daster gitu. Kalaupun gue mau pakai baju yang kayak daster, itu kayak long dress, gue selalu pakai long dress, nggak ada, gue nggak demen banget gitu ya kan. Terus gue bilang nggak mungkin gue nanti ketemu laki ngurusin anak cuman pakai daster, aduh nggak mungkin banget, bukan gue banget. Jadi ya udah bersyukur gitu, kalau lo belum punya pasangan lo bersyukur, paling enggak lo tidak berada di kehidupan susah dengan pasangan lo kayak gitu. Pagi malam til, jadi gitu. Tadi gue sempet sumpah, terus tapi gue mikirin gitu til, gue mikirin pas nyampe tuh, gue mikir kayak sepi juga ya hidup gue gitu. Sometimes gue tuh nggak mau gitu loh memulai lagi gitu, dan gue nggak mau mencari. Gue tuh nggak mencari, dulu tuh gue gila til, gue jalan ke Senopati, gue jalan kemana aja deh, gue nongkrong, gue cari. Dulu tuh kayak gitu, tapi sekarang gue kayak udahlah, gue enjoy aja deh anjir. Nah, untungnya gue punya TikTok gitu, gue jadi bisa ya udahlah gue live TikTok aja, gue nggak mau mikirin apa-apa. Tapi dulu kayak gue kan kerja gitu ya, itu gue hidup gue cuman kerja, terus pulang gue mikir tidur, langsung tidur gitu. Nah ini enggak, ini kan gue udah pengangguran begini, gue bingung gitu. Makanya gue kadang-kadang suka sedih aja gitu. Terus banyak yang ngomong kayak gini, ada anak deket bokap gue, cewek, temen gue, ada adean gue, dia punya pasangan. Terus pasangan ini ngelatin gue tuh dari ujung kaki sampai ujung rambut, sampai dia nanya, dia make sure ke bokap gue,
dia make sure kayak itu anaknya gitu, itu anaknya pak gitu kan. Terus bokap gue langsung teriak karena gue awalnya nggak denger. Pas bokap gue teriak, iya itu anak gue cewek satu-satunya, kata bokap gue gitu kan. Udah nikah katanya gitu. Belum. Ah sumpah belum nikah gitu. Belum di mah nggak tahu deh gimana, kata bapak gue gitu kan. Terus tuh cowok ngomong gini, masa katanya bokap gue nih yang ngomong, tahu gitu mas saya dicomblangin ke anak bapak, ngapain ke orang lain. Sama bapak gue dibilang gini, ya lu repot kalau kenal anak gue pemilih, ribet dia ribet katanya gitu. Ya udah akhirnya gue bilang gini, apaan sih gue gitu, gue jadi malas sendiri ngeliat tuh laki ketemunya pas ngomong kayak gitu. Soalnya dia baik banget sama bokap gue, lo tau gak sih, dia sampai ngasih duit bokap gue tiap minggu gitu buat cuman kenal sama gue. Terus kata gue gini, ya macem-macem ya, gue bilang kayak gitu, gue gak mau dijodoh-jodohin, gue gituin kan ke bokap gue ya. Terus kata bokap gue, enggak lah, gue cuman bilang doang sama lu, kalau lu suka ya lu gue deketin, kata dia gitu. Nggak mau gue bilang gitu, banyak tuh duitnya, bodo amat gue kata gitu. Gue bilang bodo amat mau banyak duitnya kek, kata bokap gue kerjaannya bagus, bodo amat gue kata mau kerjaan bagus, gue nggak mau dijodoh-jodohin, gue kata gitu. Terus kata bapak gue gini, gue nggak enak kan soalnya gue udah nerima duit dia, kata dia gitu. Terus gue bilang, lagian ngapain diterima, ngaco-ngaco aja, gue bilang gitu. Gue bisa ngasih, gue bilang gitu, nggak usah terima-terima duit dari laki, gue gituin aja. Ngapain diterima, iya namanya dia lagi bebein gue terima lah, kata bapak gue gitu. Sialan deh bapak gue. Jadi begitulah, rezeki ngapain ditolak lah, kata gitu. Iya sih, cuman maksudnya nanti tuh laki jadinya takutnya ngungkit ke bapak gue. Bapak gue emang dablek deh, ampun dia pakai, emang anaknya mau dijual kali ya. Hai Kak Ahda. Lu repot banget lu. Nanya-nanya ukuran, lu tukang BH lu. Repot. Kok bisa, nggak tahu deh. Sebenarnya bokap gue tuh sering banget, kayak bokap gue, apalagi nyokap gue ya, sampai gue disuruh kemana. Hai Kak Wills, sampai nyokap gue nyuruh gue ke Tasik kan. Lo tau gak, gue pernah ke Tasik pulang kampung waktu umur gue 31-an. Tukang gali kubur gak maksudnya. Terus lo tau gak, di Tasik kan masih ada saudara-saudara gue kan. Cantik dan seksi Kak, thank you so much. Terus kata saudara gue gini, udah atuh Neng di sini aja Neng nikah, kata dia gitu. Nanti Wah kenalin katanya sama ini nih, dia tuh punya pabrik ini pabrik keripik lah, kata dia gitu. Masih muda umurnya segini, kata gitu. Baik royal ini. Gue kata enggak deh Wak, nggak minat. Gue bilang dijodoh-jodohin nggak minat gue. Ntar nikahnya 2 kali, katanya, maksudnya perayaannya 2 kali, di kampung sama di Jakarta kalau Neng mau, kata gitu. Enggak deh, enggak makasih, gue kata. Jadi gue 200, mak lu sini gue bayarin gocap, mak lo monyet. Sumpah gue disuruh gue mau di jodoh-jodohin, kata gue enggak deh Wak, kata gue apa yang ngomong gini ke mak gue ya, pulang ama pulang deh aku, kenapa jadi gue dijodoh-jodohin, kenapa nggak mau, nggak mau gue, lu kata gue Siti Nurbaya. Til, pernikahan itu bukan perkara gue ketemu laki yang udah sukses. Masalahnya dunia itu berputar. Kalau gue terima dia nggak penuh dengan cinta, terima duit dia, ntar kalau dia turun gimana? Kok dijodohin? Aku kira single enggak sayang. Kak Bella kemarin tapping begitu sayang. Sini kan kamu kenal aku jadi sayang kan? Aku juga sayang deh sama kamu Kak Bella. Aku belum nikah Kak Bella, aku belum nikah sayang. Aku tuh masih single tapi bukan perawan, cantik. Gitu. Terus akhirnya gue bilang pulang deh, gue bilang gue nggak mau dijodoh-jodohin, gue kata gitu ya. Kayak gue nggak bisa nyari jodoh aja, gue bilang enggak soalnya lu milih-milih mulu, kata bapak gue gitu, repot gue jadinya. Gue kan khawatir, katanya gitu. Gue kan khawatir, dia bilang nggak usah nikah, nggak enak, katanya. Tuh nggak enak tuh dengerin Kak Bella tuh, nggak usah nikah. Kenapa sih Kak Bella, jangan gitu sayang, kamu kenapa trauma ya? Aku juga punya trauma walaupun belum nikah.
Kak Bella tuh. Kak, tenang aja Kak. Gagal bukan berarti kakak kalah. Pasti kakak ketemu yang terbaik. Gitu. Dan aku sempet Kak mikir nggak mau nikah. Kayak, Kak Sam. Sunggokong gue manggil dia Sunggokong. Sunggokong. Welcome kakak, udah lama banget loh kak, kita nggak bersua. Jadi, apa namanya, udah kayak gitulah pokoknya. Terus akhirnya nyokap bokap gue udah enough deh ngebilangin gue, lu nikah gitu udah enough. Makanya sekarang udah nggak pernah. Cuman bapak gue nih, yang gue khawatir nih bapak gue nih Til, yang gue khawatir. Tiap ada yang demen sama gue, duitnya diambilin mulu sama dia. Gue kan worry ya Til, gue tuh tek-otek gitu loh Til. Nikah belum kawin sering Til. Iya itu mah harus wajib kalau kawin mah. Udah deh, lu kalau masuk sini ngelihat gue kayak haram jada ya inilah gue apa adanya, gue nggak tidak. Tapi masya Allahnya gue kalau ketemu laki ya kayak siapapun gitu, Bang Bul kayak mantan gue kayak test drive dulu tuh. Lu bayangin tuh perempuan tuh, lihat tuh, the best Kak Bella, love you lah. Test drive dulu, itu Til. Gue demen nih sama cewek-cewek kan kagak munafik kayak gini. Gue demen nih kayak begini, seru. Kalau yang ketemu munafik, aduh gue gak nyambung Til, gak nyambung gue, sumpah dah. Ayo berdia di kamar, apaan sih berdia, lu ketik yang bener setan. Enak nikahin, kalau nggak enak nggak lanjut weh. Mampus gak tuh, mantap Kak Bella, hajar. Mantap kakak cantik, mantap. Udah deh, lu ngetik yang bener, ayo berdua di kamar. Udah lo bertujuh lo, setan. Salam dari Jogja kak, orang Jogja sehat-sehat sayang. Salam juga ya. Kawin dulu enak, lanjut nikah, betul. Ya masalahnya nih kalau udah bercocok tanam tiba-tiba titiunya segede begini. Sayang, mohon maaf pegel sayang, nggak jadi deh sayang. Iya daripada pas nikah udah perkututnya cepet letoy. Ember Til. Nggak ada makasih. Yang ada gue nanti main mulu sama mainan gue. Nggak makasih. Nggak ada makasih. Salam dari Tokyo, bodo amat. Dengerin gue ya. Kemarin Bang Bul aja yang terakhir ya, udah gede, panjang, keras, cakep tuh laki. Gue putusin. Gue tuh bukan perkara perkutut doang masalahnya ya. Duit juga penting, duit nomor 1 ya. Perkutut nomor 2. Ketiga, yang penting dia tuh punya prinsip. Kalau dia nggak punya prinsip, goyang-goyang mulu, gampang nanti terkecohnya. Ujung-ujungnya siapa nih? Udah dia rame bener, jangan ngundang-ngundang gue deh. Gue takut nggak ada spender gue. Tuh, lu denger tuh Kak Bella tuh ya. Tuh denger tuh 2 perempuan dajal ini ya kak. Mohon maaf kak, bercanda. 2 perempuan ini ya, lu lihat berbicara. Nomor 1 duit, kedua perkutut. Betul itu saya. Kalau perkututnya kelinci ya, mau ngapain lu, mau ngorek kuping? Gue nggak punya perkutut, punyanya terong. Wow, takut. Takut. Kayak gitulah pokoknya intinya deh Til, anjing. Gue sedih banget tadi, sumpah deh. Gue tadi di jalan pengen nyanyi kisah sedih di hari Senin gitu. Kadang sedih gitu ya, umur segini gue belum pernah menikah. Kadang juga gue happy, gue ngelihat semua orang yang menikah belum tentu bahagia, belum tentu happy, dan belum tentu terpenuhi kebutuhannya gitu. Jadi gue bisa mawas diri gitu kan ya. Terus akhirnya nih ansor ntar gue blok nih monyet. Anak monyet, jari lu kiting monyet, nggak mampu lu masuk. Udah nggak usah nikah, ntar kayak gue 3 kali gagal, kemarin 2 hari doang. Kakak masa sih 2 hari doang? Masa sih kak? Emang ada begitu nikah 2 hari? Setengah hari ada gak kak? Mau deh gue setengah hari.
Kalau yang komen aneh-aneh nggak usah diladenin. Oke kakak sayang, makasih udah diingetin. Nggak enak nikah cuma jadi babu doang kak. Gua aja enakan jadi janda. Allahu Akbar. Kak. Ih guys, kalian jangan ngomong gitu. Jangan nikah kak, yang penting happy. Guys, yang cewek-cewek love you so much ya sayang. Semangat, pokoknya semangat buat kalian yang gagal-gagal. Kalian gak sendirian, ada aku kok. Aku belum nikah malah. Semangat Til, pokoknya semangat. Yang penting kita tombak menombak titilnya itu ya. Iya, apa lo kata Noto? Iya. Udahlah, kita semangat. Buat yang cewek-cewek juga ya. Pokoknya intinya kalau kalian gagal, intinya gagal itu bukan dari sebuah akhir kehidupan kalian. Kita sebagai perempuan, kalau kita tulus, kita bisa sayang sama pasangan kita nggak playing victim, kita nggak zolim. Gue percaya kalian dapat yang lebih dari yang sebelumnya. Gue percaya banget. Nggak usah nikah kak, tapi sudah kawin. Udah kawin mah. Orang mana kak? Orang gila sayang. Idi lu yang ditombak Til. Iyalah gue ditombak lah. Enakan jadi janda bisa menggatal. Kak istighfar Kak Bella. Gue demen nih sama perempuan begini. Sumpah gue demen. Demen gue sama perempuan begini. Udah deh Kak Bella, I love you Kak Bella dah. Demen gue sama perempuan begini nih, mantap. Kebanyakan orang begini yang baik kak. Iya benar, setuju ya katanya. Gue tuh Til ya, demi Allah kurang apa gue ya Til ya. Gue cerita mau nangis, lu dengerin nih ya. Gue kurang apa ya Til ya. Gue kerja bisa gitu kan ya. Gue nerima laki bisa gitu kan ya. Kak Bella nih banyak laki-laki menggatal kak, hati-hati kak ya. Emang di sini birahi semua nih, haram jadah. Gue bisa gitu ya. Gue urusin tuh laki ya, waktu gue living together ya, bahasanya tuh bahasa kerennya living together deh ya, bahasa kampungnya kumpul kebo gitu ya. Gue pernah tuh ya gitu kan, itu dia pulang kakinya bau, gue bersihin pakai tisu basah ya kan, terus gue semprot yang semprotan buat kaki biar nggak busuk kaki dia gitu ya. Nggak lama dari situ gue diselingkuin. Tahu gitu kata gue semprot aja titiknya tuh biar busuk, gue bilang ya. Kayak gitu. Akhirnya apa loh? Gue diselingkuin kan anjing kak, sumpah. Lu pakai perasaan, gak usah pakai perasaan sama laki kak, nggak bisa kak. Gue biar kakak tahu kan bacot gue kayak orang gila kak. Tapi gue pakai perasaan gimana kak? Nggak pakai perasaan. Ajarin dong suhu. Gue masih pakai perasaan Kak Bella, gak bisa gue kak, sumpah dah. Kenapa sering diselingkuin kak? Ya karena gini Til. Sekarang kalau perempuan ya, kalau sering diselingkuin, banyak ketemu sama laki-laki yang kurang bersyukur. Hei kata Noto, jangan hai lo setan. Jangan mau kak,